Tidak apa-apa, Mas. Istri Mas itu baik-baik saja. Cuma tadi ada sesuatu yang nempel. Saat maghrib-maghrib, kalian mungkin melewati jalan tanpa berhenti terlebih dahulu. Lagi pula, sepertinya istri Mas ini sudah sering diganggu jin. Jadi gampang buat makhluk lain kembali mengganggu. Jelas Pak Ustadz. Tono pun menarik napasnya dalam-dalam. Apa yang dibilang Pak Ustadz itu benar adanya. Umi, Abah mau ngobrol sama Mas ini. Umi tolong jagain dulu istrinya. Dan kalau bangun, tolong panggil Abah. Titah laki-laki parubaya itu pada istrinya, yang saat itu berdiri di samping Nunung, yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Iya Abah, iya, sahut istrinya lembut. Ayo Mas, ikut saya, ajak Pak Ustadz. Tono pun mengangguk dan mengikuti langkah Pak Ustadz menuju ruang tamu miliknya. Ruangan itu terlihat sederhana, tapi tertata begitu apik. Terdapat 2 kursi panjang berbahan kayu yang saling berhadapan, yang di atasnya dilapisi oleh bantal busa bermotif bunga mawar. Silahkan duduk Mas, ujar Pak Ustadz, sembari menuang air putih dalam teko kecangkir yang ada di atas meja. Tono menurut dan duduk di hadapan Pak Ustadz. Ia menatap Pak Ustadz dengan wajah tegang. Mas, saya mau bertanya, sejak kapan istri Mas ini sering diganggu oleh jin? Tanya Pak Ustadz hati-hati. Begini Pak Ustadz, istri saya ini sering didatangi arwah orang yang ia mandikan. Sejak awal saya curiga Pak, kenapa sosok itu sering meneror istri saya, padahal itu saya pun seorang pemandi mayat. Begitu juga dengan kakak perempuan saya. Tapi yang selalu diteror hanya istri saya Pak. Jelas Tono panjang lebar. Pak Ustadz menyandarkan tubuhnya di bahu kursi. Ia menatap serius ke arah Tono yang sedang bercerita, seraya menarik kedua tangannya dan melipatnya di dada. Mungkin ada sesuatu yang membuat makhluk di sekitarnya itu merasa terganggu. Misal, dalam memandikan jenazah itu, kita tidak boleh membicarakan keburukan si mayit. Itu ada adabnya. Jin bisa menyerupai apa saja, memperdaya kita sebagai umat manusia, jadi kita harap waspada. Sejatinya, arwah orang yang sudah meninggal itu tidak lagi ada urusan di dunia. Mereka akan menempuh perjalanan di alam barzah terlebih dahulu, sebelum ke alam akhirat. Jelas Pak Ustadz, dengan raut wajah serius, dan menarik tubuhnya tegap. Tono menyimak dengan seksama. Ia meraih gelas berisi air putih, yang diulurkan Pak Ustadz, dan meneguknya hingga kandas. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Tanya Tono setelah ia merasakan dahaga itu hilang dari tenggorokannya. Lakukanlah ruqyah mandiri. Insya Allah gangguan itu perlahan memudar. Mungkin juga itu karena istri Mas sedang hamil. Biasanya orang hamil itu bau darahnya wangi, ujar Pak Ustadz seraya menyerahkan secari kertas berisi arahan ruqyah mandiri. Baca itu ya Mas, dan nanti sepanjang perjalanan pulang, Mas Tono jangan lupa baca ayat kursi. Sambung Pak Ustadz sebelum suara langkah kaki terdengar mendekat. Sontak Pak Ustadz dan Tono menoleh ke arah asal suara, di mana ternyata itu adalah suara langkah kaki dari istri Pak Ustadz yang datang mendekat. Abah, istri Mas ini barusan sudah siuman. Apa yang harus Umi lakukan, Bah? Tanya istrinya. Minumkan jamu tadi, Umi. Itu untuk menetralisir energi-energi negatif yang masih tersisa dalam tubuhnya, tutur Pak Ustadz. Iya Abah, sudah Umi suruh minum tadi, lapornya. Tak lama, terdengar lagi bunyi langkah kaki. Kali ini, ternyata Nunung yang keluar dari dalam kamar. Refleks, Tono langsung berdiri dan mendekati istrinya. Ia langsung menggapai tubuh istrinya yang sedikit sempoyongan saat akan melangkah mendekat Pak Ustadz dan juga Umi. Apa masih pusing? Tanya Tono, khawatir pada istrinya.
Nunung menggeleng pelan, menatap heran sekitar. Kita di mana, Mas? Nunung balik bertanya. Kita di rumah Pak Ustadz, Nung. Apa kamu tidak ingat? Jelas Tono. Matanya tak henti menatap istrinya dengan was-was. Nunung menanggapi dengan gelengan. Ia memang benar-benar tidak ingat apa yang terjadi padanya setelah ia merasakan kuduknya berat. Sudah, itu tidak apa-apa. Biasa terjadi pada orang yang mengalami kerasukan. Malam ini, Mas menginap saja di kamar itu. Saya lihat istrinya terlihat lelah dan lemah, apalagi sedang mengandung. Takutnya nanti kenapa-napa di jalan, usul Pak Ustadz. Mendengar ucapan Pak Ustadz, Nunung langsung mengernyitkan dahinya. Memang, siapa yang mengandung, Mas? Nunung bertanya pada suaminya. Ya kamu, Nung. Kamu lagi hamil. Makanya, dari kamu mandiin mayat, tempo hari kamu sering digangguin, ucap Tono kepada istrinya. Mendengar ucapan suaminya, Nunung langsung melesatkan pandangan ke arah Pak Ustadz. Lalu, bagaimana Pak Ustadz? Apa saya tidak boleh lagi memandikan mayit? Mengingat fardu kifayah itu hanya orang-orang terpilihlah yang mau melakukannya. Sedangkan di kampung kami, tidak ada yang mau melakukannya selain ibu mertua saya sudah rentah dan kakak ipar. Saya jadi bingung Pak Ustadz. Di satu sisi, saya memikirkan kandungan saya. Tapi di sisi lainnya, tidak tega membiarkan mertua saya melakukan pekerjaan itu. Apalagi, katanya ia ingin pensiun karena tubuhnya sudah tidak kuat lagi, papar Nunung dengan wajah bingung. Pak Ustadz yang mendengarkannya dengan seksama, sama halnya dengan Tono yang juga tampak serius menyimak. Ia pun bingung harus berbuat apa, karena di satu sisi ia membenarkan ucapan Nunung barusan. Sebenarnya, tidak mengapa jika Ibu Nunung mau melakukan pekerjaan itu. Itu malah sangat bagus. Tapi saran saya, Ibu Nunung harus bisa memilah dan jangan terlalu larut juga ikut campur. Karena sejatinya, arwah manusia itu kalau sudah meninggal akan berada di alam barzah dan tidak ada lagi di dunia kita. Pak Ustadz menjelaskan secara gamblang. Jadi, apa saya masih boleh memandikan mayit? Dengan keadaan saya yang sedang hamil ini, Pak Ustadz, apa nanti makhluk-makhluk itu masih akan mengganggu saya dan janin yang sedang saya kandung ini? Tanya Nunung bertubi-tubi. Boleh, tidak masalah. Sejatinya, jin itu memang berusaha untuk menyesatkan manusia, terlebih kepada Ibu Nunung yang berniat baik dan ingin menjadi pemandi jenazah. Tentu makhluk itu akan berusaha keras untuk membuat Ibu Nunung takut. Sekarang, tinggal Ibu Nunung sendiri. Apa Ibu Nunung kuat atau tidak? Timbal Pak Ustadz. Insya Allah, saya siap Pak Ustadz. Sepertinya menjadi pemandi jenazah sudah menjadi panggilan bagi saya. Saya tidak ingin membuang kesempatan ini Pak Ustadz, sebagai bekal saya untuk di akhirat kelak, jawab Nunung dengan tegas dan lugas. Baiklah Ibu Nunung, kalau begitu, simak ucapan saya dengan sebaik-baiknya. Jika ibu diganggu jin, maka lakukan perkuat iman. Kekuatan jin korin itu akan melemah selaras dengan kekuatan iman seseorang. Semakin kuat iman, semakin lemah jin korin. Menjadi muslim yang taat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hamba-hambanya yang taat. Jangan lupa perbanyak zikir, membasahi lidah dengan perbanyak zikir kepada Allah, dan memohon perlindungan Allah dari gangguan jin korin yang memang bertugas menyesatkan manusia, papar Pak Ustadz dengan jelas. Nunung dan Tono mendengarkan dengan seksama, tapi begitu Pak Ustadz menyelesaikan ucapannya, Nunung tidak bisa menahan rasa penasaran, dan saat itu berada di dalam batinnya. Maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya. Dari tadi, Pak Ustadz selalu mengatakan jin korin. Apa sebenarnya jin korin itu Pak Ustadz? Tanya Nunung. Pak Ustadz pun mengangguk, sebelum akhirnya ia menjawab pertanyaan Nunung barusan. Jin korin adalah makhluk gaib ciptaan Allah yang diberikan tugas untuk mendampingi kehidupan manusia. Ia bertugas untuk menyesatkan dan menjerumuskan manusia dalam hal perbuatan yang tidak baik. Jin korin itu memang menampakkan dirinya dalam berbagai wujud, misalnya makhluk halus seperti hantu. Setelah manusia meninggal,
Jin Korin akan tertinggal dengan memori kuat tentang tuannya. Mereka bisa mengaktifkan 4 dari 5 indera manusia yang berasal dari mata, hidung, telinga, dan mulut. Karenanya, Jin Korin dapat melihat, mendengar, mencium bau, serta berbicara. Jin Korin seperti inilah yang seringkali disalahartikan sebagai arwah gentayangan, ucap Pak Ustadz. Nunung dan Tono manggut-manggut mendengarkan penuturan Pak Ustadz yang begitu jelas dan gampang dicerna. Kalau begitu Pak Ustadz, jadi tidak masalah jika istri saya masih kekeh untuk menjadi pemandi mayit, sela Tono. Sebenarnya tidak masalah Pak, asal Bu Nunung mengikuti apa barusan yang saya ucapkan. Percayalah, semakin Bu Nunung kuat, semakin lemah makhluk yang ingin mengganggu dirinya, jawab orang tua berbaju itu. Hari sudah larut, silahkan Bapak Tono dan Ibu Nunung istirahat di kamarnya yang sudah kami persiapkan. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk menawarkan Bapak dan Ibu makan seadanya di rumah kami. Memang sederhana, tapi kami harap bisa mengganjal lapar Ibu dan Bapak untuk sementara, ujar istri Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz, jangan sungkan-sungkan Pak Tono. Ayo. Pak Ustadz beranjak dari duduknya. Dengan perasaan sungkan, akhirnya Tono menerima ajakan Pak Ustadz, karena memang dari tadi perutnya keroncongan. Ia meraih tangan Nunung dan wanita itu mengikuti langkah kaki suaminya, menuju ke arah dapur bersama Pak Ustadz dan juga istrinya. Mereka makan dengan hikmat dan penuh rasa syukur. Meski jamuan yang disiapkan Pak Ustadz terkesan sederhana, hanya lauk tempe goreng dan tumis terong pedas, tapi rasanya begitu nikmat. Selesai menyantap makanan, mereka bercengkerama beberapa saat sebelum akhirnya masuk ke dalam kamar dan beristirahat. Di pagi harinya, saat Nunung dan Tono bersiap untuk pulang, Tono menyelipkan amplop putih yang berisi uang pada Pak Ustadz saat mereka bersalaman. Awalnya Pak Ustadz hendak menolak, tapi Tono lemah lembut meyakinkan Pak Ustadz bahwa itu bukanlah bayaran, melainkan ucapan terima kasih karena telah menerima kehadiran dirinya dan istrinya, serta membantu menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang menimpa keluarga mereka. Nunung dan Tono pulang dengan hati yang puas. Mereka kembali melewati perjalanan yang sama ketika mereka datang ke rumah Pak Ustadz. Sepanjang perjalanan, Tono tak henti mengucapkan doa-doa yang ia hafal hingga kendaraan roda 2 itu terparkir di depan rumahnya. Tentu saja, kepulangan Tono dan Nunung itu disambut hangat dan rasa was-was oleh sang ibu dan kakak perempuan Tono. Berbagai pertanyaan terlontar dari mulut keriputnya. Begitu juga dengan kakak perempuannya. Setelah menjelaskan secara detail, barulah Sumini merasa lega. Ada perasaan bahagia juga mendengar menantunya itu akhirnya mengandung. Hari-hari setelah itu mereka lalui dengan perasaan senang dan bahagia. Tidak membahas perihal tentang memandikan jenazah, hingga tibalah hari itu, hari di mana Nunung kembali mengalami hal yang ganjil. Di dalam mimpinya, ia berulang kali bertemu dengan anak tetangganya yang menangis minta tolong. Karena terus-menerus bermimpi buruk, Nunung akhirnya memutuskan untuk bertandang ke rumah anak yang selalu datang dalam mimpinya itu. Tidak ada sesuatu pun yang aneh pada gadis kecil itu. Ia malah bertanya, "Kenapa Tante melihatku seperti itu?" ucapnya. Yang tentu saja kalimat itu membuat orang tuanya menatap heran ke arah Nunung, yang sejak datang memang perhatiannya tidak lepas pada bocah kecil itu. "Kenapa, Mbak Nunung? Apa ada sesuatu yang bakalan terjadi dengan anak saya?" tanyanya. Nunung tersadar, ia menganggap itu hanya sekedar firasatnya saja, mimpi buruk sebagai teman tidur. Ia pun lega saat mendapati anak kecil itu sehat dan tidak kurang satu apapun. Setelah kejadian itu, Nunung tidak pernah lagi bermimpi tentang anak kecil itu, hingga ia kembali mendengar desas-desus tetangganya yang mengatakan jika sudah beberapa hari ini mereka tidak bertemu dengan anak kecil dan ibunya itu. Mungkin Mbak Siti lagi tinggal di rumah ibunya. Meski heran sih, Mbak Siti sama sekali tidak berpamitan. Biasanya kan apa-apa Mbak Siti selalu bilang, tapi suaminya ada terus di rumah,
Cuma ada sedikit keanehan. Tiap malam, suaminya itu pasti pergi. Dia pulang cuma waktu siang saja. Sebelum kepergian Mbak Siti itu, aku sempat mendengar teriakan Mbak Siti. Ya, mudah-mudahan Mbak Siti tidak sedang bertengkar dengan suaminya. Nunung mendengarkan celotehan tetangganya itu di warung Bu Sulis. Ia tidak ikut berkomentar. Otaknya kembali dirasuki dengan pikiran-pikiran buruk dan menerka-nerka. Apa ini ada hubungannya dengan mimpinya tempo hari? Apakah mungkin terjadi sesuatu dengan kedua orang itu? Gumam Nunung. Walaupun kembali ke rumahnya dengan membawa tentengan belanjaan yang ia beli dari warung Bu Sulis, Nunung sempat menoleh ke arah rumah anak kecil itu yang memang terlihat sepi dan seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Ia lalu menghentikan langkahnya dan memperhatikan rumah itu dengan seksama. Ada sesuatu yang membuat Nunung begitu penasaran dan enggan untuk beralih dari tempat itu. Dek! Jantung terasa berhenti berdetak saat ia melihat siluet seseorang sedang melintas dari dalam rumah. Hordeng tipis itu seperti membentuk suatu bayangan seseorang yang berdiri di baliknya dan seolah sedang memperhatikan dirinya. Apa mungkin Mbak Siti dan Laila sudah pulang? Nunung berbicara pada dirinya sendiri. Didera rasa penasaran, Nunung melangkahkan kakinya menuju rumah itu. Ia yakin sekali ada orang di dalam rumah itu. Namun ketika ia semakin dekat dengan rumah itu, ia merasakan sesuatu yang janggal. Bulu kuduknya seketika meremang. Nunung pun menceritakan, "Kurasakan ada sesuatu yang menepuk pelan bahu sebelah kananku. Aku terjingkat dan serta-merta menoleh ke arah belakang. Samar-samar, aku melihat seseorang sedang berdiri di belakangku. Perlahan, aku memutar tubuh dan benar saja, seorang laki-laki tinggi sedang berdiri, hanya dalam jarak beberapa senti dari tempatku berdiri. Aku mendongak dan laki-laki itu mundur beberapa langkah. Ia menatap heran ke arahku dan memindai tatapannya. Ia menatap heran ke arahku dan memindai tatapannya melihat ke arah jendela rumah yang tampak kosong itu. Mbak Nunung, lagi cari siapa? Kan rumah ini kosong, ucapnya saat ia kembali menatap ke arahku. Kosong? Bukannya Mbak Siti ada di rumah? Pancingku. Setahuku, laki-laki ini adalah teman akrab dari suaminya Mbak Siti. Kata Mas Firman, Mbak Siti kabur dari rumah membawa anaknya, jawab laki-laki bertubuh kurus itu. Aku mengernyitkan dahi, seolah tidak percaya dengan ucapan laki-laki yang biasa dipanggil Mas Sungkring itu. Makasih Mas, memang kapan Mbak Siti kabur? Soalnya kan rumah Mbak Siti ini hanya berjarak beberapa meter dari rumah saya. Jalanan utama juga lewatnya di depan rumah saya. Tapi saya tidak pernah melihat Mbak Siti lewat bersama anaknya, sergahku. Wajah laki-laki itu tampak berubah, seperti tampak ketakutan dari raut matanya. Saya juga nggak tahu Mbak, kapan Mbak Sitinya kabur. Yang jelas rumah ini itu kosong, karena Mas Firman juga pulang ke rumah ibunya, ucapnya. Entah kenapa, aku tidak puas dengan jawaban laki-laki di hadapanku ini. Aku kembali memutar tubuh dan memperhatikan jendela dengan seksama. Aku sangat yakin di dalam tadi ada orang. Namun saat aku akan melangkah mendekati jendela, Mas Cungkring tiba-tiba langsung berucap, "Sudahlah Mbak, gak ada orang di dalam. Kalau gak percaya, Mbak lihat saja di depan itu. Mbak lihat saja di depan, itu pintunya digembok, juga di belakang," ucapnya. Aku menyurutkan langkahku untuk menatap ke jendela. Tapi karena didera rasa penasaran, aku pun bergegas ke arah depan. Benar saja, pintu itu digembok. Pun ketika aku melangkah ke arah belakang, gembok juga sudah tergantung di sana. Benar kan, pintu itu digembok? Aku itu nggak bohong loh Mbak, ketus Mas Cungkring. Aku melihat ke arahnya, senyum sinis ia sunggingkan. Entah apa maksud senyumannya itu, seperti menyiratkan sesuatu. Tapi, aku yakin kok Mas, tadi benar-benar ada orang di dalam rumah. Aku masih kekeh dengan pendapatku, karena bayangan itu tergambar jelas di mataku. Mbak,
Kok bisa-bisanya sih jadi orang itu keras kepala? Orang jelas-jelas rumah ini kosong. Mbak sendiri kan sudah membuktikan. Di pintu belakang dan di pintu depan kan digembok, Mbak. Mungkin itu cuma halusinasi Mbak saja, ucapnya. Dek, aku pun terdiam dan mulai berpikir ulang. Apa benar yang dikatakan laki-laki ini kalau aku sebenarnya sedang halusinasi? Ya udah, kalau Mbak gak percaya, Mbak tungguin saja rumah ini sampai malam. Laki-laki itu menatapku jengah. Ekor matanya sempat melihat menatap ke arah rumah. Tapi setelah itu, ia memutar tubuhnya dan pergi meninggalkanku yang masih tetap berdiri di tempat. Lagi-lagi, bulu kuduku meremang saat laki-laki itu pergi. Seperti ada yang menghembus dan membuat bulu-bulu itu berdiri. Aku pun memutar tubuh dan menatap ke arah jendela untuk yang kesekian kali. Anehnya, kakiku seolah enggan beranjak dari tempat itu. Tapi aku menyadari, jika aku terus di tempat itu, akan membuat orang-orang yang lewat akan curiga kepadaku. Mungkin ini dampak mimpi tempo hari. Jadi aku terus kepikiran tentang Mbak Siti dan juga anaknya. Aku berbicara pada diriku sendiri. Kuhirup udara sekitar yang segera memenuhi rongga-rongga paru-paruku, dan kuhembuskan perlahan, berharap Mbak Siti dan juga anaknya baik-baik saja, dan mimpi itu hanyalah kembang tidur semata. Aku lalu berbalik dan melangkah gontai menuju rumah, seraya membawa tentengan belanja yang akan segera aku olah menjadi sebuah masakan. Di sepanjang perjalanan menuju rumah, yang hanya beberapa meter saja, pikiranku terus tertuju pada bayangan di dalam rumah. Apa mungkin lagi-lagi aku diganggu jin? Bukankah aku sudah melaksanakan apa yang disuruh Pak Ustadz tempo hari? Apa mungkin aku yang kurang khusyuk dalam beribadah? Gumamku. Tanpa kusadari, kaki ini ternyata telah membawaku ke halaman rumahku. Dengan perasaan yang masih bimbang, kaki ini pun mulai menapak dan menjajaki tangga kecil yang merupakan akses untuk bisa masuk ke pintu utama. Saat memasuki pintu, mataku bertemu pandangan dengan mata ibu, yang saat itu terlihat heran saat melihatku. Wanita renta itu sedang duduk di depan televisi, yang saat itu sedang menyiarkan berita kriminal. Kok baru pulang, Nung? Lama banget ke warung Sulis, protes ibu. Iya, Bu. Nunung tadi mampir ke rumah Mbak Siti. Penasaran soalnya. Tadi ibu-ibu di warung sedang ngerumpiin Mbak Siti. Aku menjelaskan, seraya duduk di kursi rotan di samping ibu. Loh, memangnya Siti kenapa? Oh ya, ibu baru sadar. Sudah lama ibu nggak lihat Siti sama anaknya lewat. Biasanya kan kalau pagi-pagi sering beli sarapan di warung Lilis, ungkap ibu. Iya, Bu, nggak tahu juga aku. Ada yang bilang Mbak Siti pulang ke rumah orang tuanya karena dia ribut sama Mas Firman, Bu. Tapi anehnya nggak ada orang. Gosip itu hanya dari mulut ke mulut saja, Bu. Paparku yang membuat ibu tercenung. Ya sudah, Nung. Udah siang. Cepat masak untuk suamimu. Nanti waktu Tono pulang, masakan belum selesai. Potong ibu, seraya kembali menatap ke arah televisi. Aku hanya mengangguk, dan kemudian mengangkat tubuhku dari kursi di sebelah ibu. Namun seperti ada yang mengganjal di dalam hatiku. Apa benar Mbak Siti memang pulang ke rumah orang tuanya? Selesai berjimak, aku bermaksud merebahkan badan, karena kulihat Mas Tono sudah terlelap. Aku ingin menyusulnya ke alam mimpi, tapi ada sesuatu yang sesak yang ingin segera dituntaskan. Aku menoleh ke arah Mas Tono. Tampak sekali gurat kelelahan di wajahnya. Ingin rasanya untuk memintanya menemaniku keluar menuju toilet. Karena tidak bisa kupungkiri, aku masih trauma dengan kejadian Mbak Lastri tempo hari. Lagi pula, saat ini aku sedang mengandung. Dan kata orang, kalau wanita hamil itu wangi dan rentan bertemu dengan makhluk halus. Meskipun sudah beberapa kali aku bertemu dengan makhluk tak kasat mata, aku selalu berdoa untuk tidak lagi berurusan dengan mereka. Karena selain wujud mereka yang menyeramkan, dampak dari kerasukan itu membuat tubuhku menjadi sangat lelah dan sakit-sakitan. Namun melihat wajah lelah itu,
aku jadi tidak tega. Lagi pula, sudah beberapa hari ini, aku tidak pernah melihat makhluk-makhluk mengerikan lagi. Mungkin karena apa yang diperintahkan dengan Pak Ustadz telah aku jalani. Aku pun memilih untuk pergi ke toilet sendiri, karena sudah tidak tahan lagi. Aku lalu menggerakkan kakiku ke bibir ranjang dan menurunkannya perlahan. Tapi saat kakiku menjejak di lantai, kurasakan ada sesuatu yang dingin menyentuh kakiku. Aku terdiam, tubuhku seketika membeku. Awal yang hanya sentuhan itu berubah jadi cengkraman yang cukup kuat. Aku lalu menatap ke bawah, dan kelopak mataku langsung melebar saat kulihat tangan kecil berwarna pucat yang ternyata mencengkram kakiku. Sekuat tenaga, aku memberanikan diri, mendorong tubuhku ke depan untuk melihat lebih jelas apa yang saat itu ada di bawah tempat tidur. Dan ternyata ada sesuatu di bawah. "Ada apa, Nung?" tanya Mas Tono. Mas Tono yang saat itu sedang tertidur pulas, langsung terbangun dan terduduk saat mendengar suara teriakan istrinya yang begitu besar. Tubuh Nunung gemetar saat melihat penampakan yang sangat mengerikan di bawah tempat tidurnya. Seraut wajah pucat menatapnya dengan tajam, dengan bola mata berwarna putih, berambut panjang terurai hingga menutupi separuh wajahnya. Makhluk itu menganga lebar hingga terlihat koyakan di kedua sisi bibirnya. Seketika Nunung berteriak dengan menutup matanya, hingga suaminya terbangun karena dirinya. Itu Mas, ada hantu di bawah tempat tidur," ucap Nunung seraya menuju ke bawah tempat tidurnya. Tono dengan sigap bergerak ke arah pinggir kasur dan melongok ke arah bawah. Tidak ada apa-apa di sana, seperti yang dikatakan Nunung barusan. "Istighfar, Nung, istighfar. Bukankah kata Pak Ustadz kamu harus banyak berdoa agar tidak ada lagi yang mengganggu kamu?" ucap Tono. Nunung mengangguk pelan dan berulang kali mengucapkan istighfar. Dadanya yang semula berdetak sangat kencang perlahan mulai tenang. Sedangkan Tono beranjak dari sisi ranjang ke nakas, tak jauh dari mereka. Ia meraih air minum yang ia letakkan di atas nakas dan memberikannya kepada Nunung. Nunung meminumnya sedikit dan kemudian berkata, "Antarkan Nunung ke kamar mandi, Mas. Sebenarnya dari tadi memang kebelet pipis, tapi Nunung tahan," ucap Nunung. "Ya udah, ayo," jawab Mas Tono. Tono lalu mengelurkan tangannya, dan Nunung langsung meraihnya. Mereka berjalan ke arah kamar mandi yang terletak di luar rumah secara beriringan dan sembari bergandengan tangan. Sepanjang perjalanan menuju kamar mandi yang jaraknya cukup jauh dari rumah, Nunung merasa seperti ada yang memperhatikan mereka. Sesekali Nunung memperhatikan sekitar, tapi tidak ada satupun yang mencurigakan. "Ah, mungkin hanya perasaanku saja," batin Nunung. "Mas tunggu di luar ya, Dek," ucap Tono saat mereka sampai di depan pintu kamar mandi. Nunung tampak ragu saat akan memasuki kamar mandi. Ia lalu menoleh ke arah suaminya dan bertanya, "Mas tunggu di sini kan? Nggak jauh-jauh," ucap Nunung. Tono pun mengangguk. "Iya, Mas tunggu di sini. Kamu masuk cepat," ucap Tono. Nunung pun menurut. Ia mengangkat kakinya dan mendorong pintu kamar mandi perlahan. Gelap. Nunung lupa membawa lampu teplok sebagai penerangan. "Mas, lampunya mana, Mas?" tanya Nunung. "Oh iya, lupa, Dek," jawab Tono. Nunung cemberut. Bisa-bisanya ia dan suami lupa untuk membawa penerangan. Mau kembali ke dalam rumah pun rasanya percuma, karena jarak rumah dan juga kamar mandi yang lumayan jauh. Sedangkan ia sudah tidak tahan. Nunung begitu saja mengunci pintu dan langsung berjongkok di atas WC. Matanya hanya menangkap sinar lampu samar-samar dari lubang ventilasi. Pupilnya pun melebar dan menyesuaikan dengan ruangan yang remang-remang. "Ah, lega," ucap Nunung saat hajatnya tuntas. Ia lalu membersihkan dirinya dan menyiram tempat pembuangan meskipun dengan meraba-raba karena ruangan yang gelap dan hanya sedikit cahaya dari luar. Mas,"
Panggil Nunung dari dalam kamar mandi, tapi tidak ada respon dari luar. Nunung sempat terdiam sejenak dengan alis yang menaut. Kemana suaminya? Tiba-tiba saja, kaki Nunung seperti menyandung sesuatu. Perlahan Nunung menurunkan pandangannya ke arah bawah. Suasana yang gelap membatasi pandangannya, tapi ia sangat yakin ada sesuatu di sekitar kakinya. Nunung ingin melangkah, tapi kakinya terasa terpaku dan sangat berat. Seperti ada yang menggondelinya dan memaksanya untuk tetap berada di tempat. Siapa kamu? Apa yang kamu mau dariku? Ucap Nunung. Entah kekuatan dari mana, Nunung akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Ia sangat yakin itu bukan manusia, tapi makhluk tak kasat mata yang sama seperti di kamarnya. Nunung terlihat pasrah karena ia menyadari tidak mungkin berdoa di dalam tandas. Di saat itulah, ia merasakan sesuatu seperti menjalari tubuhnya. Seperti cengkeraman tangan, tapi tidak terlalu kencang menempel dan menjejaki tubuhnya. Tubuh Nunung membeku, merasai jejak tangan dingin yang menjalar dari kaki hingga bagian atas tubuhnya. Jantung Nunung bertalu-talu, lidahnya rasanya keluh saat ia merasakan hembusan dingin tepat di belakang telinganya. Bukan aroma bangkai, seperti yang biasa ia cium saat ada makhluk tak kasat mata mendekatinya, melainkan seperti gas amoniak, berbau kotoran manusia yang sangat pekat, hingga membuat Nunung menahan napas. Ingin beranjak dari tempat itu, ia tidak bisa. Tubuhnya seolah mati rasa dan sulit digerakkan. Tolong kami, Nung. Suara lirih, sosok yang berada di belakang Nunung. Susah payah Nunung menggerakkan mulutnya, hingga akhirnya ia mampu untuk mengucapkan kata yang sejak tadi ada dalam pikirannya. Kau jin Korin, jangan ganggu aku, sentak Nunung. Tolong, Nung, tolong. Suara bersaut-sautan itu membuat wajah Nunung semakin pias. Mengapa suara mereka terasa sangat familiar di telinga Nunung? Nung, apa kamu pingsan, Nung? Kenapa kok dari tadi gak keluar-keluar? Panggil Tono. Tubuh Nunung yang semula kaku seketika bisa digerakkan saat mendengar suara ketukan di luar. Aroma busuk pun menghilang, dan juga suara meminta tolong pun tidak lagi terdengar. Dengan tubuh yang masih gemetar, Nunung perlahan membuka kunci dan keluar dari kamar mandi. Kamu gak apa-apa kan, Nung? Lama banget dari kamar mandi. Wajahmu kok juga pucat sih? Ucap Tono khawatir. Tono yang terlihat sangat khawatir langsung menyentuh pipi istrinya. Nunung terlihat bingung, tapi kemudian Nunung memutuskan untuk tidak membicarakan apa yang barusan saja terjadi pada dirinya. Gak apa-apa, Mas. Mas dari mana? Kok ada lampu teplok? Nunung menunjuk ke lampu minyak yang saat itu berada di tangan kanan suaminya. Oh iya, Nung. Waktu kamu nanyain lampu, Mas langsung buru-buru ngambil lampu teplok. Tapi waktu Mas sampai di sini, Mas panggil-panggil gak nyaut, terang Tono, yang membuat nama Nunung mengernyitkan dahi. Padahal dari tadi aku tidak mendengar suara Mas Tono. Baru saat aku mau keluar, inilah aku mendengar suaranya, batin Nunung. Akan tetapi, Nunung tidak ingin menambah beban pikirannya. Ia lalu mengajak suaminya untuk kembali masuk ke dalam rumah. Meski Nunung tidak melihat dengan jelas makhluk apa yang saat itu sedang menerornya, tapi saat ia mendengar suara, pikirannya langsung tertuju pada tetangganya itu. Semoga itu hanya perasaanku saja, pikir Nunung sebelum akhirnya ia masuk ke dalam kamar. Kembali sudut pandang Nunung. Pagi-pagi sekali, ku dengar suara Mbak Lastri di belakang sedang berbincang dengan ibu. Aku yang saat itu baru saja membereskan kamar, langsung melangkah menuju dapur di mana ibu dan Mbak Lastri berada. Iya, Bu, itu orang-orang sedang heboh. Orang tua Siti berani bersumpah kalau anaknya itu tidak pulang ke rumah mereka, ucap Nunung. Lah, emang Mbak Siti nggak pulang ke rumahnya? Tapi Nunung dengar kemarin, ucap Nunung. Iya, Nung, Mbak juga dengar.
Itu kan sekarang lagi ribut, lagi manggil Firman. Orang Firman gak pulang-pulang, rumahnya kosong gak ada orang, sahut Mbak Lastri saat aku menyela ucapannya. Rasa penasaran kian membuncah saat mengingat tadi malam aku mendengar suara Mbak Siti dan juga anaknya. Nung, gak usah ikut campur. Ibu tiba-tiba menimpali. Aku dan Mbak Lastri saling pandang. Rasanya ingin sekali aku mengungkapkan kejadian-kejadian aneh yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Tapi aku rasa mertuaku tidak akan percaya. Enggak, Bu. Nunung janji tidak akan ikut campur. Janjiku, seraya mengangkat tangan dan menunjukkan dua tanganku. Wanita itu mendesah dan mengangguk pelan. Ya udah, hati-hati. Ingat anakmu. Pesannya yang langsung kuangguki. Mbak Lastri pun ikut denganku ke arah rumah Mbak Siti, di mana semua orang ternyata sudah ramai berkumpul. Saat kami tiba, ternyata Bang Firman sudah diinterogasi oleh warga dan keluarga dari Mbak Siti. Bang Firman terlihat kekeh dengan ucapannya kalau Mbak Siti pergi dari rumah dengan membawa anak semata wayang mereka. Gontak-gontokan pun terjadi di antara mereka. Sedangkan orang tua dari Mbak Siti pun berani bersumpah jika anaknya tidak pulang ke rumah. Buntut dari keributan itu, keluarga meminta untuk menggeledah rumah Bang Firman karena merasa ada yang tidak beres. Sedangkan Firman dengan keras melarang untuk memasuki rumahnya. Keributan kembali terjadi. Aku hanya melihat dari kejauhan saat Bang Firman akhirnya menyerah dan dengan terpaksa membuka gembok di pintu depan. Rumah sederhana itu kemudian digeledah. Hanya beberapa orang yang diperbolehkan masuk, sedang warga yang tidak berkepentingan, termasuk aku, hanya melihat dari luar saja. Baru saja orang-orang itu masuk, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang membuat orang-orang panik.